Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widana Calara Zain dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 202602141 dengan mata kuliah kewirausahaan dan dosen pengampu Bapak Dr. Aziz Hakim, MSI. Pada tugas kewirausahaan kali ini, saya akan membahas mengenai BMC atau yang biasa disebut dengan Business Model Canvas. Business Model Canvas merupakan kerangka visual dari rencana bisnis yang akan kamu rancang. Hampir sama dengan Business Plan, fungsi Business Model Canvas adalah untuk menjabarkan rencana strategis apa yang akan kamu lakukan untuk bisnismu. Hanya saja, Business Model Canvas memiliki bentuk yang lebih mudah dipahami secara visual. Pada BMC produk kali ini, saya memilih untuk terjun di bidang industri minuman yang sudah saya beri nama Boba and Milk Base. Mengapa usaha kuliner seperti bisnis usaha minuman boba masih menjadi pilihan para pelaku bisnis? Jawabannya karena minuman merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Jadi pada dasarnya, orang-orang memang membutuhkan minum, ditambah dengan kegemaran masyarakat Indonesia yang pada umumnya mengkonsumsi jajanan. Hal ini tentunya menjadi peluang bisnis yang sangat potensial. Namun, tidak semuanya positif. Sisi minus dari usaha kuliner adalah pesaing yang tidak sedikit. Karena itu, pelaku usaha kuliner harus berani membuat sesuatu yang berbeda apabila memutuskan terjun di bisnis kuliner. Jadi, jika kamu tertarik untuk terjun ke tren tersebut, maka kamu harus menentukan keunikan minuman boba milikmu dengan kompetitor lain. Berikut adalah gambaran produk dari BMC yang sudah saya buat. Boba Drink merupakan minuman dengan bahan dasar teh, susu, dan boba yang memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, selain sumber karbohidrat yang kompleks, Boba Drink juga memberikan tubuh asupan cairan. Selain itu, menyumbang sedikit mineral dan mengandung antioksidan. Selanjutnya, ada 9 elemen BMC, apa saja itu? Yang pertama ada key partner, yang kedua key activities, yang ketiga key research, yang keempat ada value proposition, yang kelima ada customer relationship, yang keenam ada channel, yang ketujuh ada revenue stream, yang kedelapan ada customer segment, dan yang terakhir ada cost structure. Selanjutnya ada 9 elemen BMC produk Boba and Milk Base milik saya. Yang pertama ada key partner, yaitu pemasok bahan baku, pemasok kemasan, pengolah bahan baku, dan bermitra dengan delivery online. Selanjutnya ada key activity, yaitu membeli bahan baku yang berkualitas, mempertahankan cita rasa, melakukan pemasaran dengan baik dan tepat. Selanjutnya ada key research, yang meliputi modal usaha, alat produksi, pengolah minuman atau karyawan, dan supplier bahan baku yang terpercaya. Selanjutnya ada value proposition, yaitu minuman manis dan segar yang menggunakan bahan yang berkualitas, varian rasa yang menarik, menggunakan kemasan yang aman dan ramah lingkungan, dan yang terakhir harga yang terjangkau. Lalu ada customer relationship, yaitu meningkatkan kebersihan, melayani dengan sikap yang baik, mempertahankan kualitas rasa, mempertahankan kualitas kemasan, melakukan inovasi rasa dan kemasan, meningkatkan keindahan foto produk di sosial media, dan yang terakhir, mengadakan promo atau diskon yang menarik. Selanjutnya ada channel. Channel yang saya gunakan di sini yaitu delivery order atau aplikasi online melalui sosial media dan bermitra dengan blogger. Lalu ada revenue stream, pendapatan yang berasal dari hasil penjualan. Selanjutnya ada cost structure yang meliputi biaya produksi, biaya pemasaran, biaya operasional, biaya sewa tempat, dan biaya gaji karyawan. Yang terakhir ada customer segment yang meliputi masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pecinta boba. Penjelasan yang lebih lanjut mengenai key activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan suatu produk tersebut. Kegiatan utama yang saya lakukan yaitu membeli bahan baku boba, melakukan aktivitas produksi, melakukan aktivitas pemasaran dan promosi, dan yang terakhir melakukan aktivitas penjualan. Lalu ada key partner. Key partner adalah sumber daya yang diperoleh dari luar organisasi atau usaha. Dalam hal ini, partnership-nya adalah pemasok bahan baku seperti pemasok susu, pemasok boba,
sirup dan powder, pemasok gula aren, dan pemasok kemasan. Kemudian juga perusahaan mitra seperti GoFood dan ShopeeFood. Yang ketiga ada key research atau aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value dari proposition. Unsur yang pertama yaitu fisik yang berupa tempat produksi dan perlengkapan produksi. Yang kedua ada sumber daya manusia yaitu pegawai. Yang ketiga ada intelektual atau berupa ide bisnis, brand, dan kerjasama dengan mitra sebagai contoh GoFood dan ShopeeFood. Yang terakhir ada financial berupa modal yang digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis. Lalu ada value proposition, di mana kita bisa memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan customer dengan sebuah nilai dan penawaran. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama dengan masing-masing customer segment. Pada elemen ini, pelanggan dapat didorong oleh motivasi seperti akuisisi pelanggan atau mempertahankan retensi pelanggan dan meningkatkan penjualan atau upselling. Contohnya, meningkatkan kebersihan, melayani dengan sikap yang baik, ramah, lalu mempertahankan kualitas rasa, mempertahankan kualitas kemasan, melakukan inovasi rasa yang baru dan kemasannya, lalu meningkatkan keindahan foto produk di sosial media guna untuk menarik perhatian para customer. Yang terakhir, mengadakan promo atau diskon yang menarik. Selanjutnya ada channel atau biasa disebut dengan value proposition yang disampaikan ke customer melalui sebuah komunikasi, distribusi, atau saluran penjualan. Sebagai contoh yaitu melakukan penjualan secara offline kepada pelanggan yang dilakukan di lokasi tempat produksi. Yang kedua, penjualan online kepada pelanggan yang dilakukan dengan cara mempromokasikannya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga melalui perusahaan mitra seperti GoFood dan ShopeeFood. Selain itu, juga bisa melakukan beberapa kerjasama dengan blogger. Kemudian ada revenue stream atau jenis pendapatan yang dihasilkan dari proposisi nilai yang ditawarkan dengan sukses ke customer. Selanjutnya yaitu customer segment. Saya menawarkan produk boba kepada semua kalangan kecuali balita dan yang memiliki karakter sebagai berikut, yaitu kalangan pelajar di sekolah, masyarakat lokal, mahasiswa maupun mahasiswi. Dan yang terakhir adalah cost structure, yaitu jenis biaya yang terjadi untuk jalannya usaha. Dalam menjalankan bisnis boba and milk base, saya membutuhkan biaya yaitu berupa biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, biaya sewa tempat, dan tentunya biaya gaji untuk karyawan. Baik, sebelum terjun ke dunia bisnis, jangan lupa untuk terus memahami apa kekuatannya, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis tersebut. Sekian dari produk BMC yang sudah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.